Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma berkata, sekiranya aku dapat meneteskan setetes air mata karena takut kepada Allah, maka itu lebih baik, lebih aku sukai dibanding aku dapat bersedekah 1000 dinar. Karena ini tema kita yang berkaitan dengan takut kepada Allah. Nah, aku dapati meneteskan setetes air mata karena takut kepada Allah. Maksudnya, jadi sekalipun sedikit ada rasa takut kepada Allah, itu bisa dikatakan lebih afdal daripada bersedekah 1000 dinar. Jadi adalah sekiranya aku dapati meneteskan setetes air mata karena aku takut kepada Allah. Jadi sebenarnya meneteskan kata-kata itu kan cuma contoh, ya kan? Jadi seandainya aku dapati meneteskan setetes air mata karena takut kepada Allah, jadi yang ianya itu takut kepada Allah. Masalah meneteskan air mata atau kadanya itu terserah salah. Itu terserah aja. Masalah meneteskan air mata atau kada, yang penting adalah takut kepada Allah, berbuat maksiat karena takut kepada Allah, ya kan? Berbuat kejahatan karena takut kepada Allah, mengambil hak orang karena takut kepada Allah, ya kan? Mengambil hak orang sekalipun sedikit, mengambil hak orang karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih afdal berarti daripada bersedekah 1000 dinar. Nah, 1000 dinar ini, 1000 dinar nih kalau diduitakan nih bisa puluhan M nih ada nih. Tabinya jarak 1000 dinar itu kan amas. Nah, 20 M bisa ada, bisa lebih. Nah, itu maksudnya, itu cuma contoh beraja. Jadi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu sekalipun umpamanya sedikit aja, umpamanya itu sudah melebihi daripada bersedekah berjuta-juta berjuta-juta duit, ya kan? Atau duit adalah duit adalah ya kan? Bersedekah itu kalah ujar keabdalannya dengan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dua-duanya digawi, ya makinnya mana takut kepada Allah, mana bersedekah makinnya. Tapi jangan juga umpamanya orang sugih umpamanya jangan takut kepada Allah, jangan harus bersedekah. Nah, itu pada mau adalah. Nah, jadi sesuatu itu memang ada sesuatu itu tempatkan pada tempatnya. Ya kan? Jadi sesuai dengan keadaannya. Umpamanya orang susah, umpamanya mana takut kepada Allah Ta'ala, ini kan orang sugih ke orang susah tetap aja, ya kan? Tetap aja disuruh orang orang sugih kah, orang susah kah, orang jahil kah, orang alim kah, ya kan? Tetap aja disuruh takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu takutnya orang alim lawan orang jahil beda, jelas saja. Takutnya orang alim dan orang jahil beda. Salah-salah orang jahil itu kada takutnya lalu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ya kan, salah-salah bisa kada takut kepada Allah, padahal takut itu lawan siapa aja wajib hukumnya, ya kan? Orang jahil ke orang alim ke sugih ke susah kan, tetap wajib bersifat takut kepada Allah, ya kan? Tetap wajib hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawan siapa aja, ya kan? Cuman tadi takutnya orang alim dan orang jahil tentu aja beda jauh bedanya, ya kan? Nah, itu terang. Ka'bul Ahbar radhiyallahu anhu mengatakan, demi Allah zat yang jiwaku berada di tangannya, sekiranya aku dapati menangis karena takut kepada Allah sampai air mataku mengucur pada pipiku, mencocor dia, maka itu lebih aku sukai dibanding bersedekah emas segunung. Nah, ini adalah itu maksudnya daripada sangat dapat hebatnya makam takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
daripada hebatnya kedudukan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai itu lebih afdal. Di situ lebih disukai, berarti dianggap lebih hebat, lebih afdal daripada bersedekah sekalipun segunung emas, ya kan? Tapi kada umpamanya orang takut ini bersedekah kada mau jual, ya kan? Namun ada aja umpamanya, ya kan, harta yang disedekahkan takut aja kepada Allah, kada mau jual. Bahkan orang bersedekah itu bagian daripada takut kepada Allah, ya kan? Orang bersedekah itu bagian daripada orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Bahwa orang bakhil itu kan orang kada takut kepada Allah. Orang bakhil itu kada takut kepada Allah taala, berarti karena bakhil itu maksiat. Nauzubillah, bakhil itu kan maksiat, kikir itu kan maksiat. Sedangkan orang takut kepada Allah itu takut akan maksiat. Dengan takut akan maksiat berarti kada mau berbuat maksiat. Berarti orang takut lalu bakhil kada cocok, kada pas ya, kada pas, berarti berlawanan jadinya, ya kan? Badah takut kepada Allah tapi bakhil kada mau. Orang bakhil itu kada takutkan, kadanya takutkan kepada Allah karena bakhil itu maksiat. Bakhil itu kan maksiat. Sedangkan orang takut kepada Allah itu takut akan maksiat, ya kan? Kada wani berbuat maksiat lalu pada takut tapi menggawe maksiat, diantaranya bakhil itu bertentangan karena kada pasnya, ya kan? Itu adalah semoga Allah menjadikan kita termasuk daripada orang apa? Daripada orang yang pemurah, ya kan? Pemurah harta, pemurah pemurah diri, gitu, ya kan? Karena di dalam Al-Quran wajibnya melakukan wa ampusikum, berjihadlah kalian, berjuanglah kalian dengan harta dan diri kalian, berkorbanlah kalian dengan harta kalian dan dengan diri kalian, dua-duanya. Berarti disuruh adalah bukan salah satunya aja, ya kan? Berkorban dengan harta, berkorban dengan diri, ya kan? Berkorban dengan berjuang dengan harta, berjuang dengan diri. Ya kan? Diri itu kan termasuk yang berkhidmat, kan? Berkorban dengan diri, berjuang diri itu termasuk berkhidmat atau membantu, ya kan? Itu tolong menolong, ya kan? Itu dan seterusnya. Ya kan? Jadi orang kan disebutkan juga orang orang yang bakhil itu adalah musuh Allah, nauzubillah. Sedangkan orang pemurah adalah kekasih Allah, ya itu aja. Orang pemurah itu kekasih Allah, sedangkan orang bakhil itu adalah musuhnya Allah, nauzubillah min dzalik. Semoga Allah menjadikan kita termasuk daripada orang yang pemurah, termasuk daripada orang yang pemurah. Ada orang yang bakhil juga, orang kada membaca salawat itu bakhil juga ngarannya. Ya kan, ada orang kada membaca salawat kepada Nabi itu orang bakhil juga ngarannya, ya kan. Bahkan ketika disebut nama Nabi Muhammad SAW lalu kada bersalawat kepada Nabi, itu ya dikatakan bakhil juga oleh Nabi. Man dzukirtu indah al-bakhil, man dzukirtu indah fal musalli alayya. Orang bakhil itu Nabi, orang yang ketika namaku disebut lalu dia tidak bersalawat kepadaku, maka dia termasuk orang yang bakhil. Jadi waktu disebut nama Nabi Muhammad, maka kita hendaklah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka masalah itu barang aja hendak sekali pernah kalau mesti nang pinjaring, ya kan, biar punya mata aja, ya kan, itu adalah kalau mesti nang jaring tak ada dia pendapat aja sekalipun, ya kan. Kalau hendak nyaring bagus saja juga, seakan-akan nyaring itu membawaan, bagus saja. Ingatakan orang yang higa-higa, ya kan. Ingatan orang-orang yang higa-higa itu membawaan bagus, pahala pulang dapat, itu termasuk dakwah juga ngarannya. Ya kan. Dakwah juga ngarannya itu. Memang cara dakwah itu macam-macam, ya kan. Itu adalah
Kemudian semoga Allah memberikan kita harta yang luas, yang halal, murah rezeki, dilancarkan segala urusan usaha, ya kan? Dan kita kita dijadikannya sebagai orang yang pemurah, ya kan? Kemudian Abdul Abdullah mengatakan telah disampaikan kepadaku bahwa air mata orang yang keluar karena kepada Allah apabila mengenai salah satu bagian dari tubuh niscaya Allah mengharamkan anggota tubuh tersebut terhadap api neraka. Jadi maksudnya ini tentunya orang yang takut kepada Allah itu diharamkan api neraka menjilat badannya. Orang takut kepada Allah Ta'ala itu ya orang takwa. Orang takut kepada Allah itu ya orang takwa. Wal akhibatu lil muttaqin. Dan surga itu milik orang-orang yang bertakwa. Wal akhibatu lil muttaqin. Ya, surga itu miliknya orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi jadi surga itu dimiliki oleh orang yang bertakwa. Nah, ya kan, milik orang yang bertakwa surga itu ya kan. Jadi berarti orang yang bertakwa ada memiliki akan surga, berarti di situ dipadahkan surga itu milik orang yang bertakwa. Berarti kalau orang bertakwa ada memiliki surga, ya kan? Apabila orang yang bertakwa, orang takut kepada Allah, ya orang takwa namanya. Jadi wajar aja, pas saja orang takwa itu surga, haram memakan neraka menyentuh jasadnya, pas saja ya Allah. Dahulu apabila Muhammad ibn al-Munkadir menangis, maka ia mengusapkan air matanya, wajahnya dan jenggotnya ini, dan ia berkata, dikhabarkan kepadaku bahwa api neraka tidak dapat melahap tempat yang telah tersentuh oleh air mata yang keluar dari tangisan karena takut kepada Allah. Sampai dia itulah. Jadi keluar air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang air matanya disapu-sapuakan ke mana? Ke muka, disapuakan ke janggut ya Allah. Nah, itu adalah supaya api neraka kada menyentuh akan wajah nang karena air mata nang karena takut tadi, dan janggut yang karena takut kepada Allah tadi. Air mata janggut nang karena dia bakas ada di situ air mata nang karena takut kepada Allah, maka air api neraka kada wani menyentuhnya. Ya, nah itu gitu. Maksudnya ini ya kan tadi juga samanya. Jadi orang yang takut kepada Allah ya kan, maka api neraka haram memakan jasadnya. Nah itu secara dan secara kesimpulannya, secara jumlahnya bahwa orang yang takut itu diharamkan neraka memakan jasadnya. Kedua ini neraka memakan jasad orang yang takwa kepada Allah. Semoga Allah menjadikan kita, ibu bapak kita, guru-guru kita, anak-anak kita, jurid-jurid kita, orang-orang yang cinta kepada kita. Semoga Allah jadikan kita mereka itu termasuk daripada orang-orang yang takut kepada Allah, termasuk daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan sehat, afiat, panjang umur, dalam keadaan istiqamah dalam takwa kepada Allah, takwa tersebut, dan istiqamah di dalam menjalankan syariat Nabi, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dilancarkan segala urusan, dilancarkan rezeki, dimurahkan rezeki yang halal, ya kan? Dan di dalam Sahih Ibnu Hibban dari Abdullah ia mengatakan, aku bersama Ubaid bin Umar radhiyallahu anhu menghadap kepada Siti Aisyah lalu Aisyah berkata, Siti Aisyah berkata kepada Ubaid bin Umar radhiyallahu anhu, baru sekarang engkau dapat berkunjung kepada kami. Maka ia berkata, aku berkata, wahai ibu. Nah, kan Siti Aisyah kan istri Nabi, kan ummahatul mukminin, ya kan?
bahwa semua istri Nabi adalah ummahatul mukminin. Wahai ibu ya Umar bin Ubaid bin Umar, sebagaimana kata pepatah, berkunjunglah sekali agar dapat menambah rasa sayang. Lalu Siti Aisyah anha berkata, jelaskanlah kepada kami apa yang menjadi hajat engkau kepada kami. Jika sekarang ke sini bapak, wajah Siti Aisyah. Maka Ubaid bin Umar berkata, jelaskanlah kepada kami tentang perkara yang paling ajib atau unik yang pernah ibu saksikan pada diri Rasulullah. Jadi rupanya hendak meminta penjelasannya dari Siti Aisyah, apa yang paling ajib, yang paling unik, yang paling luar biasa, yang dia saksikan pada diri Rasulullah SAW. Nah, itu dong pertanyaannya ya. Ya hendak tahu rupanya apa yang paling ajib, yang paling unik, yang paling hebat, yang dia saksikan pada diri Rasulullah. Katanya Siti Aisyah, katanya Siti Aisyah, ujar Siti Aisyah terdiam beberapa saat. Katanya Siti Aisyah terdiam beberapa saat. Jadi lembah pertanyaan itu tadi Siti Aisyah kada langsung menjawab, bahkan berdiam dulu. Nah, ada awal langsung menjawab tapi terdiam Siti Aisyah. Kemudian Siti Aisyah berkata, ketika pada suatu malam tiba-tiba giliranku. Nah, gilirannya jangan giliran istri ya lah. Jadi waktu Nabi ke rumah Siti Aisyah, giliran Siti Aisyah ya lah. Memang wajib menggilirin istri itu kan wajib menggilirin istri yang lebih dari yang lebih dari dua wajib digiliri. Nah, lebih dari satu lah, lebih dari satu wajib digiliri. Itu adalah dua kah, ya kan, tiga, empat wajib menggiliri berapa seorang sebenarnya bahas kita itu adalah ya kan, berapa malam seorang sebenarnya itu adalah menggilirinya itu berapa malam seorang wajib hukumnya itu adalah itu namanya adil. Nah, ya kan, adil itu menggiliri itu ya kan, menggilirinya berapa seorang umpamanya adalah namun istri dan siku aja kan lebih giliran ya kan, ya, jadi lebih dari dua, lebih dari satu dan berhak digiliri ya kan. Mau satu itu juga ada giliran ya Pak, bilang lebih dari satu. Dan waktu giliran Siti Aisyah, beliau bersabda, wahai Aisyah, izinkanlah diriku untuk beribadah kepada Tuhanku pada malam ini. Lalu Nabi rupanya bersabda kepada Siti Aisyah, minta izin hendak beribadah kepada Allah malam ini. Nah, ya kan, aku menjawab, demi Allah, aku ingin berdekatan dengan Tuhan. Ujar Siti Aisyah, ulun ingin berdekatan dengan dia. Kalau Nabi pengen ya, tetapi aku pun lebih suka dengan apa-apa yang Tuhan inginkan. Tapi ulun lebih suka apa yang pian inginkan. Sekalipun sebenarnya ulun hendak berdekatan dengan pian malam ini, iyalah. Tapi ulun lebih suka lamun apa yang pian inginkan silahkan aja perbuat itu tak. Memang itu yang lebih ulun sukai. Sekalipun ujar Siti Aisyah, ulun ingin berdekatan pian, tapi pian umpamanya hendak nangdibat kepada Allah Ta'ala, silahkan aja, itu memang lebih ulun sukai lagi. Itu telah Siti Aisyah berkata, lalu beliau berdiri bersuci wudu, lalu berdiri melaksanakan sholat tadi. Tetapi tidak henti-hentinya beliau menangis sampai basahlah pangkuan beliau. Nah, berarti sirin menangis itu karena takut kepada Allah. Ketika beliau dalam keadaan duduk, beliau menangis lagi sampai menjadi basahlah jenggot beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini seorang Nabi lah luar biasa, jelas saja takutnya Nabi kepada Allah, kul takutnya kepada Allah ya, kepada takut Nabi kepada Allah dirasanya kul. Bahkan hamba yang paling takut kepada Allah adalah Nabi Muhammad. Hamba yang paling takwa kepada Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi, inni atqakum, sungguhnya aku adalah orang yang paling takwa daripada kalian. Ya, orang yang paling takut kepada Allah adalah apa? Aku ujar Nabi itu sini tahadus bin nikmah. Ya kan? Tahadus bin nikmah, inni atqakum.
Ini asyrakum atqakum kan itu ada biasa dibacanya di khutbah nikah aja ada. Nah, ini asyrakum atqakum walakin arkudu apa jajar itu ada dengan sambungannya itu aku ini Nabi apa paling takut kepada Allah dari kalian, paling takut kepada Allah aku Nabi. Tapi aku tetap aja guring juga, tetap aja aku apa nikah juga Nabi, kawin juga. Itu kan apa namanya tergib bagi apa? Bagi seseorang supaya masalah tergib masalah kawin. Nah, itu adalah tergib masalah perkawinan. Tergib itu jadi kita apa namanya ya bahasa kitanya namanya itu tergib itu adalah kegemaran untuk apa? Untuk kawin ya. Karena kawin itu disunahkan ujar ya kan? Karena sunnah Nabi maksudnya. Jadi kawin itu adalah sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi mencatatkan itu ya kan bahwa sini apa menganjurkan akan apa akan sunnah kawin itu berarti adalah aku nih paling takut Nabi, tapi aku tidur juga malam, tapi aku kawin juga Nabi. Nah itu dah ya lah. Kadang-kadang tidur tak ada, kadang namanya kadang kawin ada. Padahal aku nih paling orang yang paling takut kepada Allah, tapi aku tetap aja guring juga ya kan, tetap aja aku apa Nabi apa kawin juga. Nah itu kan itu biasa di khutbah nikah itu dia memang hanya dibacakan gitu. Kemudian Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata kemudian beliau menangis lagi dan tidak henti-hentinya menangis sampai lantainya basah. Kemudian datang Bilal anhu memanggil beliau untuk melaksanakan salat. Ketika Bilal anhu melihat beliau menangis, maka Bilal anhu bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang membuat Tuhan menangis? Nah, padahal telah diampuni kesalahan Tuhan. Nabi maksudnya pada masa lalu maupun yang akan datang. Rasulullah menjawab, apapun abdal syukuro, artinya apakah tidak layak bagiku untuk menjadi hamba yang bersyukur? Ya kan, sekalipun aku ini memang orang yang dijamin, ya kan, orang yang suci, ya kan, diampuni dosa yang telah lalu dan akan datang. Ini bahasanya padahal Nabi kada sing dosa, ya kan, di sini bahasanya diampuni kesalahan-kesalahan Tuhan pada masa lalu maupun yang akan datang. Padahal Nabi kada pernah berbuat dosa lalu. Ya kan, ini kan cuma jadi ya apa ngarannya dari segi membahasakan ini adalah ya bahasa yang anggaplah kayak orang yang umum lah ngarannya ya kan. Sebenarnya kan Nabi itu kan kada pernah berdosa, ya kan, sedikit pun kada pernah melakukan dosa, ya kan? Karena masalah dosa ini apa orang kalau anak umat wajar aja berdosa ya kan? Kalau umat wajar aja berdosa ya kan? Tapi kalau Nabi apalagi pimpinan para Nabi kada mungkin lalu berbuat dosa, ya kan? Kada mungkin lalu berbuat kesalahan, ya kan? Itu telah. Jadi Nabi menjawab ujaran apa dari yang bertakon tadi bilang padahal piannya diampuni sudah dosa yang telah lalu dan akan datang. Sudah kita ketahui bahwa Nabi Muhammad kada pernah berdosa sedikit pun. Ya kan? Lalu bagaimana Nabi Muhammad menjawab daripada pertanyaan tadi? Lalu Nabi apakah pun abdan syukura, apakah tidak layak bagiku untuk menjadi hamba yang bersyukur? Dan sekalipun aku ini orang bersih, sekalipun aku ini kada melakukan dosa, kada pernah melakukan dosa, tapi tetap aja aku beribadah. Sekalipun yang ikam ucapkan tadi yang diampuni dosa terdahulu, dosa akan datang ya kan untuk badap kita itu sekalipun aku ini kada pernah menggawi dosa, ya kan, kada pernah melakukan dosa, ya kan,
tapi aku tetap beribadat kepada Allah karena aku berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Jadi aku berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah menjadikanku sebagai nabinya, sebagai rasulnya, ya kan? Sebagai kekasihnya. Jadi aku menyukuri nikmat demikian, menyukuri hadiah dari Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Memang pemberian Allah, hadiah dari Allah itu wajib disyukuri. Nikmat dari Allah wajib disyukuri, baik berupa harta ataupun berupa ibadah. Malahan pemberian Allah berupa ibadat itu adalah lebih pantas, ya kan? Atau lebih afdal kita mensyukurinya dibandingkan daripada nikmat harta. Kan nikmat itu bukan hanya berupa harta aja, ibadat pun nikmat juga. Ya kan? Hadiah dari Allah bukan hanya berupa harta aja, ibadat pun itu hadiah dari Allah. Malahan lebih hebat, lebih afdal menyukuri nikmat berupa ibadah. Ya kan? Hadiah dari Allah berupa ibadah itu lebih hebat, lebih afdal kita menyukurinya, ya kan? Daripada apa? Daripada nikmat atau hadiah berupa harta. Ya kan? Paham kan? Jadi nikmat dari Allah, ya kan? Hadiah dari Allah bukan hanya berupa harta, akan tetapi nikmat berupa ibadat itu lebih afdal. Jadi berterima kasihnya lebih lagi, berarti lebih dahsyat lagi. Nah, ya kan? Lebih dahsyat lagi kita mensyukuri pemberian nikmat yang berupa ibadah. Jadi berarti jadi berarti kita jangan kita pun merasa yang umpamanya kada diberi harta lalu merasa merasa kada diberi nikmat, malahan nikmat yang lebih afdal, yang lebih hebat, lebih besar adalah nikmat berupa ibadah, berupa sholat, berupa kawa sholat, kawa menuntut ilmu, kawa mengaji ilmu, kawa hadir di ilmu, itu adalah nikmat lebih besar daripada nikmat harta. Ya kan? Jangan rasa kita tuh ya kan? Kalau merasa umpamanya adalah di harta umpama, kan ini umpamanya harta kalau diberi umpama tapi diberi nikmat sholat, nikmat hadir di majelis taklim, nikmat ibadah, lalu merasa gitu ya merasa sedih kan padahal nikmat yang Allah beri terhadap orang yang beribadah, orang melakukan ibadah itu lebih besar daripada nikmat orang yang mempunyai harta. Nah, paham tak? Itu namun yang diberi Allah dua-duanya alhamdulillah, ya kan? Nikmat berupa harta diberi, nikmat berupa ibadah, berupa ilmu, ya kan diberi juga, itu luar biasa, sudah mengumpul berataan sudah. Mengumpul sudah berataan itu, namun dua-duanya diberi Allah, nikmat berupa ilmu, berupa berupa ibadah, berupa kebaikan, berupa cinta kepada wali. Nah, itu nikmat yang luar biasa itu nikmat yang luar biasa sebenarnya. Nah, ya kan, nikmat cinta kepada wali, nikmat menuntut ilmu, nikmat belajar ilmu, nikmat diberi ilmu, nikmat hadir di majelis ilmu, hadir di majelis nang bagus, itu adalah lebih hebat nikmat itu daripada nikmat berupa harta. Ya kan? Jadi jangan rasa jangan, ya kan? Berarti mensyukurinya lebih berarti. Nah, ya kan, mensyukurinya lebih, alhamdulillahnya luar biasa toh. Nah, ya kan, alhamdulillahnya luar biasa, mudah istiqamah itu ya lagi. Ya kadang-kadang orang tuh di dalam ibadah lalu di harta kada diberi rasa nafkah, padahal diberi yang lebih daripada harta. Nah, kadang-kadang kan ada orang sebagian orang ada sebagian orang yang ada rasa lapar, umpamanya rasa lapar dan karena diberi harta, ya malah
Ya kan? Padahal ini mendapatkan nikmat yang lebih daripada harta. Ya kan? Nikmat kau salat, ya kan? Nikmat berilmu, nikmat apa? Kau belajar, kau mengaji ilmu, kau membaca Al-Quran, kau baca syarat, nikmat yang luar biasa itu. Ya kan? Nah itu nikmat kau apa? Kau tahajud dan sebagainya. Nikmat kau apa? Kau membaca apa? Membaca wirid. Ya kan? Nikmat apa? Nikmat cinta kepada Rasulullah, kepada wali, itu adalah nikmat yang terbesar berarti, ya kan? Nikmat yang luar biasa. Nah, ya kan? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk daripada orang-orang yang mensyukuri nikmat dari Allah, baik nikmat itu berupa ibadah, nikmat agama, nikmat akhirat atau nikmat dunia. Ya kan, semoga Allah menjadikan kita termasuk daripada orang-orang senantiasa bersyukur, senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah, baik itu nikmat berupa nikmat agama atau nikmat akhirat atau nikmat dunia. Ya kan, Allah